Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwan Sulaksono. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman luar negeri. Dengan pertumbuhan rata-rata 2,24% per tahun, dengan kondisi inilah yang akhirnya memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan pinjaman terhadap International Monetary Fund atau IMF. Pada saat itu, total pinjaman luar negeri terhadap IMF mencapai 9,2 miliar US dollar. Dan Indonesia masuk dalam pos program monitoring IMF yang baru berakhir tahun 2007. Sementara tercatat posisi pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia berdasarkan sumber pinjamannya periode tahun 2004 sampai 2008 adalah sebagaimana tabel. Penarikan pinjaman luar negeri baru akan berdampak pada meningkatnya stok pinjaman luar negeri. Peningkatan terhadap stok pinjaman luar negeri akan berdampak terhadap beban bunga dan cicilan pinjaman luar negeri. Dengan adanya kewajiban atas pinjaman luar negeri pemerintah, hal ini telah memberikan tekanan APBN yang sangat besar sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan fiskal stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Berikut ini saya akan menampilkan tabel posisi pinjaman luar negeri pemerintah berdasarkan sumber pinjamannya. Dari perspektif negara donor, setidaknya ada dua hal penting yang memotivasi dan melandasi mengalirnya bantuan luar negeri ke negara-negara debitur. Kedua hal ini adalah motivasi politik dan motivasi ekonomi yang keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat antara satu dan yang lainnya. Dengan menggunakan teori tarikan pinjaman luar negeri, pemerintah akan meminjam Dengan menggunakan teori tarikan pinjaman luar negeri, permintaan akan pinjaman luar negeri terjadi karena memang ada permintaan yang dilakukan oleh pemerintah negara pinjaman. Adanya permintaan akan pinjaman luar negeri yang dilandasi oleh alasan ekonomi yang matang dan jelas terkait dengan proses peningkatan kapasitas produk nasional. Mandel mengemukakan bahwa mengalirnya pinjaman luar negeri dari negara-negara maju ke negara sedang berkembang bukan hanya karena permintaan negara pengutang, namun juga merupakan desakan dari negara-negara yang mempunyai petrodolar. Dari teori tarikan dan dorongan, akhirnya pinjaman mengalir deras ke negara-negara sedang berkembang. Karena jalinan kepentingan itu, banyak proyek di negara sedang berkembang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Terjadi kolaborasi antara kreditor yang akan menyalurkan dananya yang menganggur dan pejabat pemerintahan yang mempunyai interest pribadi, sehingga objektivitas kelayakan proyek dipertanyakan karena tidak mempunyai justifikasi ekonomi. Beberapa ambang bahaya yang selalu, misalnya yang berkaitan dengan debt service ratio dan ambang psikologis Meksiko. Debt service ratio adalah ukuran umum yang sering dipakai untuk mempertimbangkan kemampuan suatu negara dalam menanggung beban pinjaman. Ukuran ini menunjukkan beban pinjaman yang harus dibayar. Debt service ratio adalah ukuran umum yang sering dipakai untuk mempertimbangkan kemampuan suatu negara dalam menanggung beban pinjaman. Ukuran ini menunjukkan beban pinjaman yang harus dibayar dibanding dengan ekspor yang bisa dilakukan oleh suatu negara. Apabila peningkatan pinjaman luar negeri tidak diimbangi dengan meningkatnya kemampuan ekspor, maka DSR akan meningkat. Sementara jika surplus berlangsung, maka kelebihan dana tersebut dapat digunakan untuk membayar dan mengurangi pinjaman pemerintah. Kemampuan membayar pinjaman oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan refleksi kemampuan APBN dalam menampung beban pembayaran bunga dan cicilan pinjaman pokok, yang sekaligus masih juga memberikan ruang gerak bagi pembiayaan untuk mendorong perekonomian. Dalam hal ini, satuan pengukur yang dipergunakan adalah primordial ends, yaitu surplus atau defisit APBN sebelum diperhitungkan pembayaran bunga pinjaman pemerintah. Ini berarti bahwa semua penerimaan pemerintah dikurangi dengan semua pengeluaran pemerintah di luar pembayaran bunga pinjaman. Dalam sistem neraca pembayaran, peningkatan pinjaman luar negeri berarti meningkatkan pembayaran cicilan. Konsekuensinya adalah pemerintah mencari devisa lewat pinjaman luar negeri.
pinjaman luar negeri, pemerintah akan meningkatkan cicilan pinjaman dan bunga dalam RAPBN yang merupakan komponen anggaran rutin, berarti menurunkan anggaran pembangunan dalam RAPBN. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.